Dah. Tampilan slide-nya kok gitu, Dim? Udah ini udah. Enggak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan video pembelajaran mengenai mempekerjakan ekspatriat pada PT Semen Gresik Persero Tbk yang akan dibawakan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama Fadilah Naizita Izani, yang kedua Revi Mustika Sari, yang ketiga yaitu saya sendiri, Rizka Septiana Putri, kemudian yang keempat Yuliana Putri Adinda, dan yang kelima Dimas Dava Darmawan. PT Semen Gresik merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan operasional penghasil semen di Grup Semen Indonesia. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Di tahun 1991, perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta menjadi perusahaan BUMN pertama yang go public sekaligus BUMN pertama yang menyandang status perusahaan multinasional Tang Long Cement Vietnam pada tanggal 20 Desember 2012. Status kepemilikan saham 51,1% RI dengan 48,99% publik. Oke, selanjutnya di perusahaan ini memiliki 3 merek, yakni Semen Padang, Semen Tonasa, dan Tanglong Semen yang diproduksi di Vietnam. Semen Gresik mempunyai 30 unit gudang penyangga, pengoperasian 20 packing plant di seluruh Indonesia, dan 361 distributor nasional, dan pada tahun 2016 rencananya akan menambah 12 unit packing plant yang bertujuan untuk efisiensi biaya transportasi, distribusi, dan menjamin kelanjutan pasokan semen dan perluasan pasar. Saat ini, kapasitas terpasang semen Gresik Group SGG sebesar 16,92 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik. Semen Gresik juga mempunyai cadangan bahan baku dalam jumlah besar dan kualitas terbaik. Ya, ini tentunya dapat menjamin kelangsungan produksi semen dalam jangka waktu terpanjang. Nah, selanjutnya itu daerah pemasaran PT Semen Gresik Persero meliputi seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga menjalin kerjasama hubungan dagang dengan luar negeri dengan beberapa produk Semen Gresik yang diekspor ke Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Bangladesh, Yaman, Norfolk, USA, Australia, Kanada, Iceland, Mauritius, Nigeria, Mozambik, Gambia, Benin, dan Madagaskar. Karena lokasi itu sangat strategis dan jalur transportasinya lancar, maka pemasarannya tidak mengalami hambatan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT Semen Gresik bukan hanya terkenal di Indonesia saja, tetapi hingga ke luar negeri. Yang selanjutnya adalah lokasi PT Semen Gresik. Untuk letak perusahaan kantor pusat berada di Jalan Veteran Gresik, sedangkan lokasi kantor perwakilan berada di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Lokasi pabrik PT Semen Gresik Unit 3 berada di Tuban, jauh dari perumahan penduduk, sehingga sangat baik karena tidak mencemari masyarakat sekitarnya dari limbah yang dihasilkan. Lalu PT Semen Gresik di Tuban lokasinya berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Merak Kurak, Kecamatan Kerek, dan Kecamatan Jenu. Sedangkan lokasi pabrik terletak di Desa Sumber Arum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Luas area pabrik sekitar 150 hektar dengan bangunan pabrik seluas 400.000 meter.
Sedangkan pabrik PT Semen Gresik Unit 1 dan 2 berada di Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kurang lebih 16 km dari kota Surabaya dengan luas bangunan 150.000 meter persegi terbentang di atas area seluas 750 hektar. Daerah deposit Batu Kapur berada kurang lebih 5 km sebelah barat pabrik dan deposit tanah luasnya 2-5 km di sebelah barat pabrik. Lalu cabang PT Semen Gresik ini ada beberapa. Yang pertama, PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama NV Netherlands Indies Portland Cement Matapi atau NV NIPCM. Pabrik mulai berproduksi pada tahun 1913 dengan kapasitas 22.900 ton per tahun dan pernah mencapai produksi terbesar yaitu 170.000 ton per tahun pada tahun 1939 yang merupakan produksi tertinggi pada waktu itu. Lalu Semen Padang memiliki 4 pabrik semen, kapasitas terpasang 6 juta ton semen per tahun, berlokasi di Indarung, Sumatera Barat. Semen Padang memiliki 5 pengantongan semen, yaitu Teluk Bayur, Belawan, Batam, Tanjung Priok, dan Ciwandan. Pada PT Semen ini, Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di kawasan Indonesia Timur, yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Piring Ngere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 km dari Kota Makassar. Semen Tonasa memiliki 4 pabrik semen, kapasitas terpasang 5,98 juta ton semen per tahun. Berlokasi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Semen ini memiliki 9 pengantongan semen, yaitu Bringkasi, Pangkep, Sulawesi Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bitung, Sulawesi Utara, Palu, Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku, Celukan Bawang, Bali, dan Lapuko, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, semen ini resmi mengakuisisi Tanglong Cement Joint Stock Company, Perseroan, dan Hanoi General Export-Import Joint Stock Company telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat atau CSPA. Keduanya telah sepakat melakukan pengambilan alih Tanglong Cement yang mendatangannya telah dilakukan pada 14 November 2012. Melalui akuisisi ini, Semen Gresik memiliki 70% saham Tanglong Cement dari Galexico. Tanglong Cement Company memiliki kapasitas terpasang 2,3 juta ton semen per tahun. Berlokasi di Quang Ninh, Vietnam, Tanglong Cement Company memiliki 3 pengantongan semen. Sejak kapan PT Semen Gresik mulai memperkerjakan ekspatriat? Pada tanggal 18 Desember 2018, langkah besar dilakukan oleh PT Semen Gresik, yaitu membeli 70% saham dari Tanglong Cement, yang merupakan perusahaan semen yang memimpin pasar semen Vietnam
serta menempatkan ekspatriatnya di Thang Long, Vietnam secara bertahap dan bergantian. Aktivitas ini juga menjadi batu loncatan PT Semen Gresik dalam pengolahan ekspatriasi luar negeri tingkat regional. Akuisisi Thang Long Chem Company ini sekaligus menjadi perseroan sebagai BUMN pertama yang berstatus multinasional corporation dan sekaligus menjadikan posisi PT Semen Gresik menjadi perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara. Next. Posisi jabatan yang mempekerjakan ekspatriat pada PT Semen Gresik. Jabatan yang mempekerjakan ekspatriat pada Semen Gresik Indonesia adalah posisi Wakil Direktur Utama Perseroan, mantan Direktur Keuangan PT Excelcomindo Pratama Tbk atau XL, Navin Sontalia terpilih menjadi Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik Tbk atau singkatan dari SMGR. Ia terpilih menggantikan Herude Adiningrat yang terpilih menjadi salah satu direksi PT Dana Reksa atau Persero. Menurut Direktur Utama Semen Gresik Dwi Sujipto terpilih menggantikan Heru setelah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RPUSLB di Granmelia, Kuningan, Jakarta. Alasan PT Semen Gresik perlu mempekerjakan ekspatriat. Ekspatriat adalah sumber daya manusia yang sering disebut manajer yang ditugaskan untuk bekerja di anak perusahaan yang berada di negara lain atau ditugaskan di luar perusahaan induk berada. Fungsi ekspatriat dalam hal ini adalah sebagai perwakilan dari perusahaan induk dalam berjalannya produksi atau operasional dari anak perusahaan di luar negeri. Peran ekspatriat bagi perusahaan multinasional adalah penting dan perlu. Oleh karena itu, PT Semen Gresik Persero Tbk sebagai perusahaan multinasional yang mempunyai anak usaha di luar negeri. Perusahaan induk harus mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap anak perusahaan. Dalam hal ini, PT Semen Gresik merupakan induk perusahaan dari Thang Long Chem yang berada di Vietnam. Selain modal finansial, faktor modal sumber daya manusia harus dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi kontrolan pengawasan terhadap anak perusahaan di negara lain. Ini apa aja? Cara PT Semen Gresik dalam mengelola pekerja ekspatriat, yaitu pada umumnya gaji yang diterima oleh karyawan PT Gresik yaitu 1-18 juta per bulan, tergantung dari posisi jabatan karyawan tersebut. Namun, untuk pekerja ekspatriat memiliki rata-rata gaji atau reguler di kasaran 25 juta sampai 50 juta per bulan. Di samping gaji reguler, pekerja ekspatriat memperoleh tunjangan jabatan atau kompensasi salary yang berkisar antara 10 juta sampai 25 juta per bulan. Sebagian besar pekerja ekspatriat yang menduduki jabatan sebagai direktur menerima gaji antara 50 juta sampai 75 juta per bulan, dan antara 75 juta sampai 100 juta per bulan pada level jabatan direktur tunjangan di luar jabatan ada yang di atas 50 juta. Managing Director Kelly Service Indonesia, Bernard Thames mengatakan pendapatan para ekspatriat tersebut terlihat lebih besar dari pekerjaan Indonesia karena adanya tambahan fasilitas yang harus dipenuhi sebuah perusahaan saat merekrut ekspatriat tersebut.
Jadi kenapa lebih besar ekspatriat? Dikarenakan komponen yang lain, misalnya ada untuk sewa rumah, pendidikan anak, juga diberikan kesempatan pulang ke negaranya beberapa kali dalam setahun. Itu bagian dari fasilitas. Itu yang membuat beda. Bernard Thames juga mengungkapkan, jika dibandingkan dari gaji pokoknya saja, sebenarnya gaji yang diterima oleh ekspatriat dan pekerja lokal tidak jauh berbeda. PT Semen Gresik menggandeng PT Asuransi Reliance Indonesia untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan kesehatan bagi karyawan. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.